Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dari kelompok sosial. Pada dasarnya, setiap individu merupakan bagian dari kelompok sosial. Peran kelompok sosial bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Tanpa kita sadari bahwa banyak bentuk-bentuk kelompok sosial di sekitar kita. Jadi, apakah itu kelompok sosial? Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi, serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Ciri kelompok sosial. Apakah sekumpulan orang-orang yang saling berinteraksi itu pasti dianggap sebagai kelompok sosial? Perlu diketahui bahwa sekumpulan orang tidak serta-merta dianggap sebagai ciri-ciri dari kelompok sosial. Kelompok sosial memiliki ciri-ciri yaitu 1. Individu yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok, serta memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari kelompok. Yang kedua, pihak luar mendefinisikan individu yang berinteraksi sebagai anggota kelompok. 3. Terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik. Artinya, dalam proses interaksi sehari-hari, baik itu individu maupun kelompoknya dapat saling mengetahui satu sama lain. Yang keempat, memiliki norma dan nilai yang disepakati bersama sebagai peningkat dalam bersikap dan bertingkah laku antar sesama anggota kelompok sehingga timbul kesamaan pola perilaku. Kelima, memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas. Yang keenam, memiliki kesamaan motif, visi, dan tujuan. Nomor 7, bersistem dan berproses. Dalam kaitan ini, kelompok sosial terbentuk dalam jangka waktu tertentu dan sebagai konsekuensi dari interaksi dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Syarat-syarat terbentuknya anggota kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Yang kedua, setiap anggota kelompok memiliki kesamaan latar belakang atau karakteristik. Yang ketiga, terdapat struktur, norma, dan pola perilaku. Perlu digarisbawahi bahwa dalam setiap kelompok terdapat pola hubungan timbal balik. Artinya, hubungan timbal balik yaitu tiap-tiap anggota saling berinteraksi secara sadar bahwa upaya untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Antara anggota kelompok sudah pasti memiliki kesamaan dan tujuan yang sama, bukan? Nah, begitupun juga dengan latar belakang masing-masing anggota. Mereka cenderung membentuk pola interaksi yang lekat karena memiliki kesamaan pengalaman serta dihadapkan pada suatu masalah yang sama. Suatu kelompok tentunya memiliki ciri khusus yang dijadikannya berbeda dengan kelompok yang lain. Struktur dan norma kelompok merupakan elemen pembeda yang penting. Setiap kelompok memiliki nama atau aturan yang berisi kaidah-kaidah yang bersifat mengatur perilaku para anggotanya, sehingga akhirnya terbentuklah pola perilaku tertentu yang menjadi ciri khas kelompok tertentu. Di presentasi saya semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.